Halo semua, perkenalkan saya Nabila Nur Afifah Fitri, mahasiswi fisioterapi UI 2018. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang nyeri. Selamat menyaksikan. Nyeri merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan suatu jaringan, baik aktual maupun potensial. Nah, nyeri ini merupakan pengalaman yang bersifat multidimensional dan fenomena ini dapat berbeda dalam durasi, intensitas, kualitas, dan penyebarannya. Nyeri yang berdasarkan waktu durasi dibagi menjadi dua, yaitu nyeri akut dan nyeri kronik. Nyeri akut merupakan nyeri yang berlangsung kurang dari 3 bulan, dan nyeri kronik merupakan nyeri yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Nyeri berdasarkan etiologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, nyeri nosiseptif, yaitu nyeri yang berdasar karena adanya rangsangan oleh mediator nyeri. Kemudian yang kedua, ada nyeri neuropatik, yaitu nyeri yang diakibatkan karena ada rangsangan akibat kerusakan saraf. Nyeri berdasarkan intensitasnya terbagi menjadi dua, yaitu nyeri yang diukur berdasarkan skala visual analog scale, dan yang kedua, nyeri yang diukur dari skala wajah Wong-Baker. Nyeri berdasarkan lokasinya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, nyeri superfisial, nyeri somatik dalam, nyeri organ dalam atau visceral, dan nyeri referensi. Mekanisme yang pertama yaitu transduksi, yang merupakan proses perubahan dari stimulus nyeri menjadi potensial aksi oleh nosiseptor pada ujung saraf bebas. Lalu pada proses konduksi merupakan proses berjalannya impuls aferen melalui serabut alfa delta dan C ke radiks posterior dari medula spinalis. Pada proses transmisi terjadi proses pengiriman impuls dari neuron kedua naik sampai ke talamus dan kemudian ke korteks somatosensorik. Lalu terjadi proses pengolahan impuls aferen di dalam otak yang disebut proses persepsi. Terdapat proses modulasi, yaitu impuls eferen dari otak ke medula spinalis untuk menginhibisi nyeri. Stimulus nyeri yang merangsang serabut alfa delta dan C akan bersinap di order neuron pertama di substansia gelatinosa pada dorsal kolumna vertebralis, yang akan menuju order neuron kedua yaitu pada jalur spinotalamik, dan selanjutnya akan menuju talamus secara ascendant melalui medula pos dan midbrain. Dan setelah sampai di talamus akan bersinaps pada order neuron ketiga, yaitu pada korteks somatosensori yang berkolerasi pada bagian yang nyeri. Setelah itu, otak baru akan mengolah informasi tersebut menjadi persepsi nyeri. Pada jalur descendant ini berfungsi sebagai pengontrol dan menginhibisi jalur ascendant tadi yang mentransmisikan sinyal nyeri. Pada jalur ini, impuls berawal dari paraqueductal gray matter pada midbrain, lalu turun dan bersinaps di order neuron kedua di nukleus rape pada medula. Lalu selanjutnya berjalan turun dan bersinaps pada dorsal horn medula spinalis untuk menginhibisi order neuron pertama dan kedua pada jalur ascendant. Proses di mana jalur ascendans dan descendants yang bertemu pada substansia gelatinosa ini sering disebut sebagai gate control. Proses ini terjadi di mana serotonin yang dihasilkan oleh neuron descendants itu menginhibisi substansi P yang dihasilkan oleh order neuron pertama ascendans yang menuju neuron kedua. Lalu serotonin tadi mengaktifasi interneuron yang menghasilkan eukopalin atau opioid yang akan menginhibisi neuron order pertama dan neuron order kedua pada jalur ascendant. Alat ukur nyeri unidimensional itu ada visual analog scale, numerical rating scale, verbal rating scale, dan Wong-Baker scale. Alat ukur nyeri multidimensional yang pertama ada McGill Pain Index, kemudian ada Brisbane Inventory, dan ada Memorial Pain Assessment.
Intervensi terhadap nyeri itu sendiri kita bisa melalui dengan jalur farmakologi atau obat-obatan seperti paracetamol, ibuprofen, dan lain-lain. Kemudian kita juga dapat melakukan injeksi atau analgesik lokal. Kemudian ada penanganan fisik dan psikologi, dan yang terakhir kita dapat melalui operasi. Intervensi fisioterapi yang dapat mengurangi nyeri itu dapat kita lakukan dengan pemberian secara aktif, terapi aktif, yaitu dengan pemberian exercise, stretching, postural control, dan lain-lain. Kemudian untuk terapi pasifnya kita bisa melakukan manipulation, bisa juga melakukan massage. Selanjutnya untuk modalitas fisioterapi sendiri kita dapat menggunakan TENS, IRR, ultrasound, SBD,